Jadi banyak cerita di literatur saya. Itu tidak semua masalah atau kemungkaran atau maksiat atau apa itu diselesaikan pakai cara-cara mempermalukan di depan umum atau pidato berapi-api yang mojokkan sana sini. Cerita saya yang terakhir adalah tentang Rasulullah Muhammad SAW. Itu ada orang yang jenisnya hipersek atau hiper lah. Itu dia mau masuk Islam tuh problemnya karena dilarang zina, dilarang seks bebas. Gaduh di masjid itu. Nabi memang kalau nemuin tamu di masjid karena itu wilayah publik. Nabi tanya, "Loh, kenapa gaduh?" Itu ada pemuda yang ingin masuk Islam tapi yasta'dzinu fi zina. Dia minta izin supaya tetap boleh zina. Nah, kenapa gaduh? Semua sahabat melarang karena itu nggak mungkin itu. Makanya nggak boleh ketemu jenengan itu. Kata Nabi, "Enggak apa-apa, suruh ketemu saya." Setelah ketemu Rasulullah di depan beliau, "Apa betul kamu pemuda yang ingin masuk Islam tapi minta izin tetap boleh zina?" "Iya ya Rasulullah." Apa jawabannya Nabi itu unik. Atuhibbuhu li ummik, pertama. Kamu suka kalau ibu kamu profesinya seperti itu kemudian dinikmati hidung-hidung belang? Enggak Nabi. Kalau ada orang gitu sama ibu saya tak pukul. Atuhibbuhu li bintik. Kamu suka punya putri yang jadi mainannya orang-orang hidung belang? Ya enggak Nabi. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau itu terjadi di bule kamu? Sampai nyebut sekian orang-orang yang dicintai pemuda itu. Akhirnya pemuda itu, wallahi, demi Allah saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina, seburuk itu. Dan demi Allah saya tidak akan zina lagi. Jadi logikanya diset oleh Nabi, dan Nabi tidak ngancam neraka, tidak marah, tapi logikanya diatur. Itu pula yang sering digunakan di Quran, sering ada kata kul aro'aitum, ya kan banyak di Quran. Aro'aitum itu orang diajak berpikir bersama. Ya, jadi menjaga kemajmukan, menjaga ukhuwah itu dimulai dari cara menyelesaikan. Tidak semuanya harus pakai marah-marah, pakai apa. Dimulai dari Allah sendiri dalam banyak cerita di Quran, di hadis itu suka hal-hal yang kecil, yang keseharian. Makanya dulu itu kalau ulama ditanya, "Saya ini tidak punya uang padahal ingin makan enak." Ij'al idama ka'al ju'a. Ya, lauk paling enak itu satu, yaitu lapar. Kalau kita puasa, makan apa saja enak karena lapar. Orang sudah lupa, ngiranya makan enak itu kalau menunya atau lauknya sesuai selera, itu keliru. Ij'al idama ka'al ju'. Jadikan lauk terbaik adalah lapar. Wah, kita mau tidur gak enak gini-gini, ingin cari tempat yang enak. Ya, makanya Kiai kuno kalau nasihati anak-anaknya, kamu kalau ngaji makan yang enak, tidur yang enak. Maknanya jangan tidur kalau gak ngantuk banget, jangan makan kalau tidak lapar banget. Itu pasti semuanya menjadi enak. Nah, orang sudah melupakan kearifan-kearifan begitu, sehingga solusi-solusi yang dibikin ini lompatannya malah kacau, karena sebetulnya itu ndak adatnya Allah. Terus yang terakhir, ini makalah yang saya bawa dari dalam. Ini mungkin nanti Pak Munjid bisa belajar. Bisa ya tadi, bisa dijual ini. Karena sekarang itu ngaji itu pokoknya keren lah sekarang itu. Ngaji sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dulu ngaji itu hanya fil akhirati hasanah, enggak dapat apa-apa. Kalau sekarang tuh fid dunya hasanah wa fil akhirati enggak jelas. Karena sudah dapat upah itu. Nah, ini cerita, ini di tafsir Qurtubi, nafsiri ayat la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Ikutnya suratun Nisa, nanti bisa dicari di, ya kalau orang UGM mungkin di googling mungkin 114 ayatnya itu. Sistem di pengadilan Indonesia, misalnya ada orang sengketa, kadang-kadang dilaporkan ke polisi itu silakan selesaikan secara kekeluargaan. Itu ternyata ini di tafsir Qurtubi di kitab saya baca teksnya supaya nanti ditasih Pak Quraisy. Wa kataba Umaru ila Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qol rudda al-khusuma hatta yastalihu fa inna faslal qada'i yuristu bainahum ad-dhaghain. Jadi kalau ada orang sengketa, silahkan kembalikan yang sengketa, kata Sayyidina Umar. Jangan-jangan mereka punya solusi kekeluargaan. Karena kalau diputuskan di pengadilan itu bisa yurisud dhaghain, bisa melahirkan dendam, hasud, dengki. Tapi kalau mereka diselesaikan dengan logika mereka sendiri, dengan kearifan mereka sendiri, maka itu lebih baik. Ini juga yang dilupakan. Setiap ada masalah itu dikasuskan di pengadilan.
Padahal ini andaikan saya dalam posisi pengamat politik mungkin cerita, padahal bisa diselesaikan dijadikan menteri misal, tapi itu tidak wilayah saya. Tapi itu tidak wilayah saya. Andaikan saya datang sebagai pengamat politik mungkin contohnya itu, tapi saya tidak masuk wilayah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.